Iwayan Agus Wartama alias Agus, pria difabel yang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dituding melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi. Ya, berdasarkan barang bukti, Agus menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Iwayan Agus Wartama alias Agus, pria difabel yang berdomisili di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dituding melakukan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Saat Agus ditetapkan sebagai tersangka, ranah maya beramai-ramai mempertanyakan tindakan polisi. Bagaimana bisa seseorang yang tak memiliki tangan sedari lahir dapat berbuat asusila? Namun lambat laun satu persatu korban memberanikan diri mengajukan laporan. Total sudah ada 15 korban yang mengadu, 2 diantaranya masih di bawah umur. Agus menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Dan cepat merekam melalui handphone korban. Karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Setelah menjalani hukuman sebagai tahanan rumah, akhirnya Agus pun kini ditahan. Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Asisten Pidana Umum Kejati NTB bersama dengan Bapak Agus Irwan Setiawan. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Vena, Mbak Karen. Ya. Apa kabar? Ya, baik Pak. Pak Agus, ini untuk tersangka Iwayan Agus Wartama. Maaf, Irwan Mbak. Oke, baik Pak Irwan. Baik, Pak Irwan, untuk tersangka Agus ini sudah memenuhi unsur objektif dan juga subjektif sehingga kemudian diputuskan untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan? Siap, jadi tadi Mbak sekitar jam 11 siang kami menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda NTB. Kemudian setelah kita periksa oleh tim JPU, kemudian dilihat syarat objektif dan syarat subjektif. Jadi syarat objektifnya ancaman hukuman 12 tahun Mbak. Kemudian syarat subjektifnya karena korban kan banyak Mbak. Ya. Dikhawatirkan nanti ada korban lagi Mbak. Sehingga ketika kita diskusi, kita simpulkan untuk kita titipkan tahanan di rutan. Begitu Mbak. Baik. Pak, kalau kita lihat kondisi dari Agus ini kan cukup berbeda begitu. Adakah tindakan khusus yang akan disiapkan dalam tahanan selama 20 hari ke depan? Jadi begini Mbak, beberapa waktu yang lalu tim JPU didampingi oleh penyidik dan KDD Komisi Disabilitas Daerah sempat mengecek atau mengontrol kondisi sel di Lapas Mataram Mbak. Ya. Jadi di sana memang sudah dari awal sudah tersedia memang untuk antisipasi kalau ada tahanan disabilitas Mbak. Jadi pihak Komisi Disabilitas pun juga waktu itu ikut dan memahami, dan di sana juga disediakan pendamping nanti Mbak untuk si terdakwa ini Mbak. Baik, Pak Irwan, kabarnya Agus dan juga lewat kuasa hukumnya ini sempat meminta pertimbangan atas penahanan ini. Seperti apa yang disampaikan? Jadi permohonan baru tadi masuk tadi siang, sedang kita pelajari, kita telaah. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita bisa simpulkan. Itu Mbak. Adakah mungkin penanganan khusus psikologis terhadap Agus ini? Karena kalau kita lihat merespon bahwa Agus ini akan kemudian ditahan begitu, ia juga sempat mengancam begitu untuk melakukan bunuh diri. Seperti apa respon dari pihak Kejati? Jadi gini Mbak, pengalaman kami Mbak selaku penuntut umum Mbak, yang namanya
tahanan Mbak, biasanya tidak ditahan terus masuk tahanan, ada semacam beban psikologis memang Mbak. Nggak hanya terdakwa Agus Mbak, ada beberapa kejadian. Tetapi seiring berjalannya waktu Mbak, dan nanti ketika di lapas pun Mbak, jadi mereka juga sudah ada program Mbak di lapas itu Mbak. Jadi semacam pengenalan untuk lingkungan di lapas juga ada Mbak. Jadi begitu Mbak. Oke, baik Pak Irwan, untuk selama 20 hari ke depan Agus menjadi tahanan titipan di Lapas Lombok Barat, lalu proses hukum seperti apa yang masih akan dihadapi? Jadi untuk saat ini Mbak, tim JPU sedang mempersiapkan dakwaan Mbak, penyempurnaan dakwaan. Setelah nanti dakwaan dianggap sempurna, segera kita limpahkan ke pengadilan negeri Mbak. Jadi untuk nanti persidangannya di pengadilan negeri Kota Mataram. Oke, adakah mungkin penanganan khusus yang akan dilewati oleh Agus ini selama berada dalam tahanan? Jadi untuk saat ini posisinya memang kita tahan di rutan Mbak. Nanti secepatnya kan kita limpahkan Mbak. Kemudian nanti setelah kita limpahkan, kewenangan penahanan berpindah di PN Mbak. Jadi nanti kita lihat Mbak. Jadi nanti kita bersama-sama kita ikuti penanganan perkara ini Mbak. Oke, Pak Irwan, sejauh ini apakah keterangan saksi dan juga bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sudah cukup untuk kemudian nanti dibawa dalam persidangan Pak? Jadi kalau kita mempelajari berkas Mbak, untuk alat bukti itu ada beberapa Mbak. Keterangan saksi itu ada kurang lebih 15 Mbak. Kemudian ada surat visumet repertum, kemudian keterangan ahli Mbak. Ahli di situ ada 4 Mbak, dari mulai ahli visum, terus ahli psikologis forensik, sampai ahli pidana juga ada Mbak. Dan satu lagi Mbak, pengembangan alat bukti di Undang-Undang 12 2022 tentang TPKS itu ada perekaman elektronik Mbak, itu juga bisa jadi alat bukti Mbak. Jadi kami juga melakukan perekaman elektronik, jadi waktu penyidikan dilakukan perekaman elektronik, disaksikan oleh penyidik dan penuntut umum Mbak. Begitu Mbak. Baik. Tentunya semua barang bukti telah memenuhi semua unsur dan juga telah menghadirkan sejumlah ahli-ahli begitu ya Pak. Apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak dari pihak Kejati begitu dalam kasus ini? Ya setelah ini kan kita limpahkan Mbak. Nah, setelah itu nanti kita nunggu kapan penetapan hari sidang. Jadi nanti kita melaksanakan persidangan, dan untuk TPKS memang kekerasan seksual nanti dengan tertutup Mbak sidangnya Mbak, begitu Mbak. Baik, kita tunggu nanti bagaimana perjalanan proses hukum dari penanganan kasus ini. Terima kasih Pak Irwan Setiawan, Asisten Pidana Umum Kejati NTB sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak.